Mobil itu berhenti. Dan aku baru sadar. Dia membawaku ke kuburan. Malam itu, dengan kebaya pengantin masih menempel di tubuhku. Angin dingin menyapu tengkukku saat pintu mobil dibuka dari luar. Bayu berdiri di sana. Mengenakan jas hitam yang sama seperti saat akad tadi. Tapi kali ini, matanya kosong. Turun. Aku mau kenalin kamu. Sama istriku yang pertama. Langkahku gemetar menyusuri pemakaman tua yang sunyi. Di antara kabut dan nisan berlumut, dia berhenti di depan satu makam. Dia duduk, meletakkan bunga, dan berbisik. Seolah makam itu bisa menjawab, "Ratih, ini Laras, istriku yang baru, tapi hatiku masih milikmu." Aku terpaku, tapi saat dia menoleh, aku bisa bersumpah. Ada bayangan perempuan berdiri tepat di belakang nisan itu. Dan Bayu berkata lirih, "Dia mirip kamu, kan?" Tidak ada yang istimewa dari rumah kami. Dinding kayu yang mulai keropos, atap seng yang bocor dan berisik saat hujan, dan halaman kecil yang lebih sering kering daripada hijau. Tapi di dalamnya, ada satu hal yang kupertahankan sekuat tenaga, hidup ibu. Sejak bapak meninggal, hanya kami berdua yang tersisa. Aku menggantikan peran kepala rumah tangga di usia yang bahkan belum genap 20. Aku menjahit apapun yang bisa dijahit, dari seragam sekolah hingga sarung bantal. Kadang diberi upah, kadang hanya dibayar dengan ucapan terima kasih dan nasi bungkus. Tapi aku tidak pernah mengeluh. Aku sudah lama berdamai dengan hidup yang sulit. Asal ibu tetap ada. Ibu sakit paru-paru parah, batuknya tak pernah benar-benar sembuh. Dan sejak 2 bulan terakhir, ia makin melemah. Aku tahu waktu kami tidak banyak. Tapi aku juga tahu, selama aku masih bisa bangun pagi dan menjahit, aku akan berusaha membuatnya tetap bertahan. Pagi itu, seperti biasa, aku sedang menjahit seragam pesanan Buati ketika suara batuk ibu terdengar dari kamar. Aku menyiapkan bubur dan masuk membawakannya. Senyumnya masih sama, lembut, penuh kasih. Tapi matanya menghindari tatapanku. Ada sesuatu yang disembunyikannya. Aku tahu itu. Tapi aku pura-pura tidak peduli. Terkadang akan lebih mudah kalau seperti itu. Tiba-tiba, rentetan ketukan keras menggema dari pintu depan. Tidak seperti ketukan biasa, tidak seperti tamu. Ketukan itu seperti ancaman. Saat kubuka, 2 pria berdiri di sana, berpakaian gelap, jas kulit bau matahari, membawa map lusuh. Mereka tak memperkenalkan diri, hanya menyodorkan dokumen penagihan hutang ke tanganku. Mataku menangkap angka itu dengan jelas, 180 juta rupiah atas nama Ratna. Tanganku bergetar, kepalaku mendadak ringan. Napasku sesak, bukan karena takut, tapi karena kecewa. Ibuku. Aku menoleh, ia berdiri di ambang pintu kamar. Diam, tubuhnya bersandar pada dinding, seolah tak lagi kuat menahan beban yang ia pikul. Katanya, semua itu demi biaya berobat. Ia tak ingin membebani. Ia tak ingin mati tanpa mencoba bertahan. Aku ingin marah, tapi suaraku hilang. Karena jauh di dalam hati, aku tahu, jika aku berada di posisinya, aku mungkin akan melakukan hal yang sama. Lalu, sebelum aku sempat memahami semua itu, salah satu pria itu melangkah maju. Nada bicaranya datar, sorot matanya tak bernyawa. Tapi kata-katanya menamparku lebih keras dari apapun yang pernah kuterima sepanjang hidupku. "Bos, kami bersedia melunasi semua utangnya. Asalkan kamu bersedia menikah dengannya." Kalimat itu jatuh seperti batu ke dasar dadaku. Berat, dingin, dan tak bisa dicabut kembali. Aku terpaku, ruangan terasa menyempit. Suara di sekitarku menghilang. Seolah dunia sedang berhenti sebentar. Hanya untuk memastikan aku mendengar kata-kata itu dengan jelas. Dan ketika preman penagih hutang menyebutkan nama, semuanya mendadak berubah. Bayu. Nama yang hanya disebut pelan-pelan oleh warga desa. Seperti kutukan yang tak boleh diucap keras-keras. Sosok bayangan di rumah besar pinggir desa. Pria dengan wajah bopeng dan mata yang tak pernah menatap siapapun.
Ia bukan sekadar pemilik usaha rentenir. Ia adalah simbol ketakutan, katanya. Dahulu dia pria biasa, tapi istrinya meninggal dalam sebuah insiden kebakaran. Sejak itu, ia berubah menutup diri menjadi mesin dingin tanpa rasa. Aku lari bukan secara harfiah, tapi jiwaku langsung mencari jalan keluar. Aku mencoba menjual mesin jahit tua ini, namun tak ada yang mau beli. Menghubungi saudara jauh untuk mendapatkan pinjaman, tapi tak dijawab. Menawarkan diri untuk kerja apa saja. Jadi pembantu, buruh cuci, penjaga warung. Entah kenapa saat itu semua lowongan telah terisi. Malamnya, aku duduk di sebuah jembatan tua, tempatku biasa bermain saat kecil. Di bawah, sungai mengalir pelan, seolah ikut menahan napas. Aku menunduk, memeluk lutut, dan untuk pertama kalinya, aku merasa benar-benar sendirian. Aku membayangkan ibu di kamar, batuk keras, menggigil tanpa selimut layak, menahan sakit tanpa obat. Dan di tengah semua itu, satu kalimat berbisik pelan di kepala. Kalau bukan aku, siapa lagi? Aku tidak punya pilihan bukan karena aku lemah, tapi karena hidup telah memenggal semua cabang harapan. Dan yang tersisa hanya satu jalan. Walau jalan itu gelap, berliku, dan mungkin akan membunuhku pelan-pelan. Malam berikutnya, ibu masuk ke kamarku membawa kebaya putih. Kebaya yang dulu ia jahit sendiri untukku saat acara kelulusan. Katanya dulu, simpen baik-baik ya, Laras. Siapa tahu nanti kamu bisa pakai buat hari spesialmu. Kata-kata hari spesial segera terngiang di telinga dan otakku. Ia meletakkan kebaya itu di ranjang, lalu duduk di sampingku tanpa suara. Wajahnya lelah tapi matanya penuh permohonan. Katanya, hidupnya tidak lama lagi. Dan meskipun Bayu bukan orang baik, ia yakin pria itu tidak akan menyakitiku. Ia hanya terlalu kesepian. Dan aku sudah terlalu lelah untuk melawan. Bahkan untuk menangis pun. Rasanya tubuhku sudah tidak punya tenaga. Akhirnya hari itu datang. Seperti mimpi buruk yang tertulis rapi. Tidak ada pesta, tidak ada musik. Tidak ada orang yang tersenyum. Hanya meja kayu panjang di kantor KUA, 2 orang saksi sewaan, dan Bayu. Bayu yang datang dengan jas hitam perlente dan tatapan kosong. Wajahnya rusak, bekas luka bakar seperti mencakar kulitnya dari pipi ke pelipis. Tapi yang lebih menakutkan dari wajahnya adalah matanya. Tak ada kehidupan di sana, tak ada harapan, tak ada cinta. Saat tanganku menyentuh tangannya di ijab kabul, aku tidak merasa seperti pengantin. Aku merasa seperti korban. Dan ketika semuanya selesai, sore itu aku berdiri di depan cermin kamarku. Kebaya putih membalut tubuhku, tapi aku tidak merasa mengenakan apapun. Aku melihat diriku sendiri, tapi wajah itu asing. Di belakang, ibu berdiri, dia membawa sekotak obat. Ia ingin bicara, tapi tak satu pun kata keluar dari mulutnya. Dan di dalam cermin itu, aku membisikkan satu kalimat yang hanya bisa didengar oleh hatiku sendiri. Katanya menikah bisa menyelamatkan hidup. Tapi kenapa rasanya justru seperti dikubur pelan-pelan? Malam turun terlalu cepat hari itu. Bahkan sebelum aku sempat bernapas lega setelah ijab kabul, langit sudah berubah kelam dan angin bertiup seperti membawa peringatan. Malam itu, aku tiba di sebuah rumah yang kubayangkan akan menjadi rumah kami. Rumah Bayu jauh lebih besar dari yang kubayangkan. Tapi saat aku melangkah masuk, aku sadar, besar tidak selalu berarti hangat. Dinding-dindingnya sunyi, udara di dalamnya dingin seperti rumah kosong yang sudah lama tidak dihuni jiwa. Tidak ada dekorasi pengantin, tidak ada aroma bunga, tidak ada tanda-tanda kehidupan baru. Seolah rumah itu hanya menunggu untuk mengubur seseorang yang baru masuk. Aku berdiri di ruang tamu yang terlalu luas untuk hanya satu orang. Kaki masih terasa berat. Kebaya pengantin masih menempel di kulit seperti kulit kedua yang tak bisa kulepas. Suara detik jam terdengar terlalu jelas. Dan saat aku hampir duduk, suara langkah kaki membuatku menoleh. Bayu muncul dari koridor gelap. Wajahnya masih sama seperti di KUA, bopeng dan dingin. Tapi sorot matanya kali ini lebih berat. Ia tidak berkata banyak,
hanya mengganti jasnya dengan jaket hitam sportinya dan mengambil kunci mobil dari atas meja. Kamu ikut. Ada yang harus kamu temui. Aku tidak bertanya, mulutku seperti dikunci oleh rasa takut yang belum jelas bentuknya. Hatiku hanya tahu satu hal, ini bukan malam pertama seperti dalam cerita orang. Dan aku belum tahu seberapa dalam jurang yang sedang kuturuni. Kami naik ke mobil SUV berwarna abu-abu. Tidak ada musik, tidak ada percakapan. Jalanan yang kami lalui semakin menyempit, meninggalkan lampu-lampu desa dan masuk ke hutan kecil yang gelap. Aku menatap jendela, melihat bayangan pepohonan bergerak seperti sosok-sosok asing yang memperhatikan kami. Kita kemana? Aku akhirnya bertanya. Suaraku pelan, hampir tak terdengar. Kau akan tahu, jawabnya singkat, tanpa menoleh. Beberapa menit kemudian, mobil berbelok ke jalanan berbatu. Aku tahu tempat ini, dulu waktu kecil aku pernah ke sini saat ada pemakaman warga desa yang sudah meninggal sendirian tanpa keluarga. Tapi malam ini, pemakaman itu jauh lebih sunyi dan lebih hidup dari yang seharusnya. Mobil berhenti di depan gerbang makam kayu tua yang hampir roboh. Bayu turun duluan, membuka pintu gerbang untukku, dan tanpa memberi isyarat apapun, mulai berjalan masuk membawa setangkai bunga melati segar. Aku mengikutinya. Langkah kaki pelan, napas pendek-pendek. Tanahnya lembab, kabut tipis menggantung di udara, dan nisan-nisan tua menyembul dari tanah seperti tangan-tangan masa lalu yang belum selesai bicara. Kami berjalan dalam diam, Bayu tanpa hafal jalannya. Tubuhnya tidak kaku, justru tenang, seolah ia datang ke sini sering. Akhirnya ia berhenti di depan satu makam. Di nisan itu tertulis, Ratih, istriku tercinta. Bayu berlutut, ia menyentuh tanah di depannya dengan tangan kiri, lalu meletakkan bunga dengan tangan kanan. Untuk sesaat ia hanya diam, lalu bibirnya bergerak, pelan, tapi jelas. Hari ini aku menikah lagi. Tapi hatiku masih milikmu, Ratih. Maaf aku membawa dia, tapi aku harus. Aku gak sanggup terus sendirian. Aku berdiri beberapa langkah di belakang. Kebaya putihku mulai basah oleh embun malam. Kaki seperti menancap ke tanah, tak bisa bergerak. Suasana di sekeliling terasa terlalu hening. Sampai-sampai suara dedaunan jatuh pun terdengar seperti ledakan kecil. Aku melihat Bayu berbicara pada nisan itu seperti sedang bicara pada orang yang masih hidup. Tapi yang membuatku gemetar adalah caranya menyebut namaku setelah itu. Namanya Laras. Mirip kamu, kan? Waktu pertama kali aku lihat dia, aku kira kamu kembali. Dadaku terasa kosong, seolah semua udara di tubuhku disedot sekaligus. Aku ingin mundur, tapi kakiku tak mau. Ingin menangis, tapi mataku beku. Lalu, aku melihatnya. Di balik nisan, di tengah kabut yang menggantung, aku melihat sesosok bayangan perempuan berdiri diam. Putih, samar, tak jelas wajahnya, tapi cukup nyata untuk membuat tengkuku dingin seketika. Aku menoleh, menutup mata, berharap itu hanya bayangan. Tapi saat aku buka mata, ia sudah menghilang. Aku tidak berani bertanya siapa itu. Itu. Apakah Bayu juga melihatnya? Mungkin itu hanya pikiranku. Atau mungkin Ratih belum benar-benar pergi. Kami tidak lama di sana. Bayu berdiri, menepuk tanah pelan, lalu kembali ke arah mobil. Aku mengikutinya tanpa suara dan dalam perjalanan pulang, kami sama-sama diam. Tapi keheningan itu lebih berat dari sebelumnya. Seolah kami membawa sesuatu pulang dari sana. Sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Aku menatap keluar jendela, kabut masih mengikuti. Bulan mengintip dari balik awan. Dan di dadaku, ada ruang kosong yang belum pernah ada sebelumnya. Rumah itu memang luas, tapi tidak pernah terasa penuh. Malam demi malam kulewati dalam keheningan, seperti hidup di dalam bingkai lukisan usang yang tak lagi dikenali pemiliknya. Bayu jarang bicara, ia hanya muncul ketika perlu, dan menghilang tanpa jejak, seolah aku tak lebih dari tamu dalam perjanjian diam. Tapi sejak malam ia membawaku ke makam itu. Pikiranku tidak pernah benar-benar tenang. Nama Ratih berputar terus di kepala.
Kalimat lirih Bayu saat menatap nisan istrinya yang telah tiada masih terngiang. Hari ini aku menikah lagi. Tapi hatiku masih milikmu. Apa yang bisa dilakukan seorang istri? Ketika ia tahu bahwa tempatnya sudah lama diisi orang lain, hari itu, rumah sunyi seperti biasa. Bayu pergi pagi-pagi tanpa sepatah kata. Dan untuk pertama kalinya, aku berjalan ke ruang tengah yang selama ini selalu kulewati dengan kepala tertunduk. Ruangan itu gelap, jendelanya tertutup kain tebal, dan di sudutnya ada sebuah lemari tua penuh debu. Entah kenapa, aku merasa dipanggil untuk membukanya. Kunci tergantung di gagang pintu lemari. Saat kubuka perlahan, debu beterbangan, dan aroma kayu tua menyeruak. Di dalamnya, ada sebuah kotak kayu kecil yang rapi dan terkunci sederhana dengan geser logam. Aku membukanya dengan hati-hati, dan isinya membuat jantungku berdebar pelan. Foto-foto lama. Bayu masih muda, wajahnya bersih, senyumnya lebar, matanya hidup. Di sampingnya, berdiri seorang perempuan manis dengan wajah teduh dan senyum malu-malu. Ratih. Mereka tampak bahagia, duduk di bangku taman, tertawa di warung kopi kecil, bahkan berpose di depan rumah kontrakan sederhana yang tampaknya mereka tinggali bersama. Di balik salah satu foto, kutemukan tulisan tangan halus. Untuk kamu, yang mencintaiku tanpa syarat, R. Tanganku bergetar. Ini bukan hanya kotak berisi gambar. Ini peti kenangan dan aku baru saja membukanya. Aku tidak tahu pasti apakah yang terjadi selanjutnya hanya bayanganku, atau memang sesuatu yang perlu aku lihat. Tiba-tiba semuanya terasa kabur, dan pikiranku dibawa ke masa lalu yang jauh sebelum aku mengenal nama Bayu. Mereka bertemu di SMA, Ratih adalah anak orang kaya. Bayu hanya anak tukang las. Tapi cinta tak mengenal kasta. Ratih jatuh hati karena ketulusan Bayu. Bayu jatuh hati karena Ratih memberinya rasa percaya diri yang tak pernah ia miliki. Cinta mereka tidak meledak-ledak, tapi hangat. Seperti api kecil yang tak pernah padam. Namun cinta, di dunia nyata, tidak pernah cukup. Keluarga Ratih menolak habis-habisan. Mereka menyebut Bayu sampah, pengangguran, tak pantas menjadi menantu. Tapi Ratih melawan. Ia meninggalkan segalanya, keluarga, kemewahan, nama baik, demi hidup bersama Bayu. Mereka tinggal di rumah kontrakan kayu yang sempit di ujung gang kecil. Bayu bekerja sebagai montir, sementara Ratih menerima jahitan dari tetangga sekitar. Hidup mereka berat, tapi mereka saling genggam. Dan dalam pelukannya, Bayu percaya hidup bisa dihadapi. Hingga malam itu datang. Suatu malam, ketika Ratih sedang menyetrika dan Bayu baru selesai mencuci tangan di belakang rumah, bau bensin menyengat tercium dari dinding. Tak lama, api menyala dari arah dapur. Bayu berlari ke dalam, mencoba menerobos asap, tapi kobaran api menutup jalan. Ia mendobrak jendela kamar. Tapi telat. Ratih tak bergerak, tubuhnya sudah tergeletak tak bernyawa, di antara bantal dan kasur yang sudah jadi arang. Bayu menjerit saat tubuhnya diseret keluar oleh tetangga. Wajahnya sudah penuh luka bakar. Kulitnya mengelupas, matanya hampir tertutup oleh bengkak. Ia koma selama 2 minggu dan ketika sadar, Ratih sudah dikuburkan. Tanpa sempat ia lihat, tanpa sempat ia pamit kepada polisi. Keluarga Ratih menyebut itu kecelakaan. Kompor meledak. Katanya tak ada investigasi, tak ada pencarian tersangka, tapi Bayu tahu. Ia tahu ini bukan kecelakaan. Ia mencium bensin. Ia melihat bayangan seseorang berlari menjauh malam itu. Dan ia percaya, Ratih dibunuh. Bayu mencurigai keluarga Ratih lah yang menyuruh seseorang untuk membakar rumah tersebut. Dengan harapan Bayu yang akan terbakar. Namun ternyata salah sasaran. Setelah keluar dari rumah sakit, Bayu bukan lagi Bayu yang dulu. Ia menjual semua kenangan yang bisa dijual, kecuali kotak kayu ini. Ia meminjam uang dari orang kaya, mempelajari dunia pinjam-meminjam, lalu membangun jaringan rentenir sendiri. Bukan untuk jadi kaya, tapi untuk memegang kendali. Untuk menunjukkan bahwa ia, si sampah tak berguna, kini bisa menentukan siapa yang layak hidup dan siapa yang patut dihancurkan. Sejak hari itu,
Satu-satunya tempat yang rutin ia datangi adalah makam Ratih. Kotak itu kembali kututup, nafasku tak stabil. Aku duduk di lantai yang dingin, memeluk lututku sendiri, dan entah kenapa, untuk pertama kalinya. Aku merasa sedih bukan untuk diriku, tapi untuk pria itu, pria yang kini menjadi suamiku, Bayu, yang telah kehilangan segalanya, yang mencoba hidup, tapi terjebak di hari kematian yang sama. Setiap malam, hidup bersama Bayu seperti hidup dalam rumah kosong yang berpura-pura dihuni. Kami tinggal di bawah satu atap, tapi terasa seperti dua roh asing yang tak pernah bersentuhan. Ia pergi sebelum matahari terbit, dan pulang setelah gelap benar-benar menelan dunia. Kadang aku bahkan tak yakin apakah dia benar-benar pulang, atau hanya lewat. Meskipun sudah beberapa waktu kami menjalani kehidupan pernikahan, aku masih tidur di kamar terpisah. Tidak pernah ada perbincangan tentang keintiman, bahkan tidak ada sentuhan sekecil apapun. Padahal mulai muncul rasa kasih terhadap Bayu sejak mengetahui ceritanya. Bayu tak pernah menyentuhku, bukan dengan amarah, bukan pula dengan kasih. Hanya sunyi, seolah aku ini bukan istri. Hanya bagian dari kesepakatan yang tak boleh disentuh terlalu dalam. Hari-hariku terasa seperti lembaran kertas kosong yang terus diulang. Aku bangun, memasak sesuatu yang tak pernah disentuh. Aku membersihkan rumah yang tak pernah kotor. Aku bicara pada diriku sendiri karena tak ada yang menjawab. Pernikahan ini bukan seperti yang ada di novel. Bahkan bukan juga seperti kisah tragis. Ini seperti menyaksikan diriku sendiri menghilang perlahan, tanpa suara. Yang paling aneh dari rumah ini adalah satu kamar di ujung lorong. Pintunya selalu tertutup, kuncinya tergantung di gagangnya. Tapi Bayu tak pernah menyentuhnya. Tidak pernah. Setiap aku lewat, dada ini terasa berat. Seperti ada mata tak kasat mata yang mengikutiku sampai aku menjauh dari pintu itu. Sampai pada suatu siang, aku tidak kuat lagi menahan rasa penasaran itu. Bayu sedang pergi. Aku menatap pintu itu lama, lalu membuka kuncinya dengan tangan gemetar. Kamar itu terang, tirai putih tergerai lembut di jendela. Tidak seperti bagian lain rumah ini yang sunyi dan dingin. Kamar ini hidup, sangat hidup. Di atas ranjang kayu, terhampar spray putih bersih. Di sudut ruangan, berdiri lemari kaca berisi gaun-gaun wanita yang tergantung rapi, tak berdebu. Ada cermin tinggi di sisi kanan ruangan. Dan di sebelah ranjang kayu, terdapat sebuah kursi goyang, berayun pelan. Sendiri, aroma melati menyentuh hidungku. Lembut, tapi mengganggu. Foto-foto di dinding menunjukkan seorang perempuan cantik tersenyum dalam balutan kebaya pengantin. Itu Ratih. Kamar ini masih menjadi miliknya. Seolah waktu berhenti untuknya. Seolah dia akan kembali dan tidur di sini malam ini juga. Aku mundur perlahan dan menutup pintu. Tapi sejak hari itu, aku tahu, aku bukan satu-satunya yang tinggal di rumah ini. Beberapa hari setelahnya, aku pergi ke warung kecil di pinggir desa untuk membeli kebutuhan dapur. Tapi bisikan ibu-ibu mulai merayap ke telinga. Katanya semua istri Bayu gak pernah bertahan lama. Yang sebelum ini juga gak jelas kemana. Bisa jadi Laras juga cuma boneka baru. Aku tak berani bertanya. Tapi kata-kata mereka terus memukul dinding batinku. Kalimat itu gak pernah bertahan lama. Apa maksudnya? Apakah mereka pergi, melarikan diri, atau tak pernah benar-benar keluar dari rumah ini? Namun perkataan semua istri Bayu membuatku makin bertanya-tanya. Tapi aku terlalu takut untuk bertanya. Pertanyaan itu tinggal di kepalaku. Dan malamnya, ia berubah jadi mimpi. Aku berdiri di depan cermin kamar Ratih. Tapi bayangan di dalamnya bukan aku. Rambutnya lebih panjang, bibirnya tersenyum miring. Matanya kosong. Ia mengenakan gaun putih yang pernah kulihat tergantung di lemari. Gaun milik Ratih. Kenapa kamu ambil hidupku? Bisikan itu memenuhi kepala, lalu bayangan itu perlahan terjulur keluar dari cermin, mendekat. Dan aku terbangun sambil menggigil dalam keringat dingin. Tapi suara kursi goyang dari kamar Ratih terus terdengar.
Pelan lambat ritmis, seolah ada yang duduk di sana, menunggu. Siang berikutnya, aku memberanikan diri masuk ke kamar itu lagi. Kali ini, tujuanku jelas. Aku ingin tahu, apa yang sebenarnya disembunyikan oleh kamar ini. Aku buka satu persatu pintu lemari. Gaun-gaun, sepatu, baju rumah, syal, semuanya milik Ratih. Semuanya tertata rapi. Lalu aku menemukan lukisan besar yang disandarkan menghadap tembok. Aku membaliknya. Itu lukisan Ratih, sempurna, hidup, dada terasa berat hanya dengan melihatnya. Tapi, sesuatu aneh dengan bingkai belakangnya. Ada celah. Aku angkat lukisan itu, dan di baliknya tersembunyi lukisan lain. Mataku membelalak. Itu wajahku. Aku tak sedang melihat sekadar potret mirip. Aku melihat diriku sendiri dalam bentuk lukisan, dengan mata yang sama, garis wajah yang sama, bahkan kebaya yang sama dengan yang kupakai saat akad nikah. Tapi lukisan itu sudah tua, kanvasnya sudah mulai menguning. Bingkainya bukan baru. Lukisan itu dibuat sebelum aku mengenal Bayu. Tanganku gemetar. Aku tidak tahu harus takut atau menangis. Siapa aku sebenarnya? Seorang istri? Itu pengganti boneka yang dia bentuk sesuai orang yang sudah mati? Aku berbalik perlahan, cermin tinggi di sisi kamar menampakkan sosokku. Tapi di belakangku, seperti ada siluet perempuan lain berdiri, terlalu dekat, terlalu nyata. Saat aku menoleh, tak ada siapa-siapa. Tapi kursi goyang di sudut kamar itu masih bergoyang, pelan, teratur. Aku keluar dari kamar itu dengan napas tercekat. Dan malam itu, aku tak bisa tidur. Karena untuk pertama kalinya, aku yakin, aku bukan sendiri di rumah ini. Aku juga bukan istri. Mungkin aku hanya boneka. Dan seseorang di rumah ini belum benar-benar pergi. Pagi itu, seorang tetangga datang terburu-buru ke rumah Bayu. Wajahnya pucat, nadanya panik. Katanya, ibu jatuh pingsan di rumah. Warga membawanya ke puskesmas. Tanpa sempat ganti baju, aku lari ke sana. Di ruang rawat, ibu terbaring lemah. Wajahnya semakin pucat. Tubuhnya lebih kurus dari terakhir aku lihat. Selang infus tergantung di lengan kirinya. Dan matanya hanya terbuka setengah. Saat aku genggam tangannya, ia hanya menoleh sedikit. Dan senyumnya muncul begitu tipis. Nyaris tak terlihat. Ia tidak bicara apa-apa. Hanya menatapku dengan tatapan yang aneh. Bukan iba, bukan bahagia. Tapi seperti seseorang yang tahu. Ia membawa sesuatu yang belum sempat ia keluarkan. Aku menahan air mata. Aku tahu waktu kami tak banyak. Tapi aku belum tahu bahwa yang lebih menyakitkan dari kehilangan adalah dikhianati sebelum sempat memaafkan. Siangnya, aku pulang ke rumah lama untuk mengambil pakaian dan beberapa kebutuhan ibu. Rumah itu terasa lebih sepi dari sebelumnya. Dindingnya bisu, lantainya dingin, dan udara di dalam seperti menyimpan sesuatu yang tertahan lama. Aku masuk ke kamar ibu, masih seperti dulu, rapi, sederhana, dan penuh jejak hidup. Tapi saat aku angkat kasur lipat untuk merapikan selimut, aku melihat sesuatu yang diselipkan rapi di bawahnya. Sebuah kotak kayu kecil. Aku duduk di lantai, tanganku gemetar saat membukanya. Di dalamnya ada selembar surat lusuh dengan lipatan yang sudah hampir sobek. Dan di bawah surat itu, sebuah alat perekam suara kecil. Aku membaca surat itu pelan. Dan semakin banyak yang kubaca, semakin hancur hatiku. Laras, maafkan ibu. Semua ini bukan salahmu. Tapi mungkin ini juga bukan benar-benar salah ibu. Ibu tahu hidup ibu tak lama lagi. Dan ibu tidak ingin kamu sendirian di dunia ini setelah ibu pergi. Bayu datang. Bukan untuk menagih, tapi menawarkan sesuatu yang ibu terlalu lemah untuk tolak. Ia bilang, ia tidak ingin menikah. Tapi ia butuh seseorang untuk dijaga. Untuk dijadikan tempat ia meletakkan semua beban. Meski ia tak tahu bagaimana caranya menyayangi lagi. Ibu takut kamu hidup menderita setelah ibu tiada. Ibu pikir, mungkin bersanding dengan seseorang yang tidak akan pergi.
Lebih baik daripada hidup dengan cinta yang tidak pasti. Tapi sekarang, ibu takut ibu salah. Jika kamu merasa ini bukan hidup yang kamu mau, kamu boleh marah, boleh benci, tapi tolong, jangan simpan luka itu terlalu lama. Air mataku jatuh satu-satu, tapi bukan karena rindu, bukan karena sedih, tapi karena untuk pertama kalinya, aku sadar bahwa aku tidak pernah diajak bicara tentang hidupku sendiri. Aku menyalakan rekaman suara itu. Suara serak ibu terdengar dari dalam alat kecil itu. Lemah, tapi jelas. Saya tahu dia nggak bisa mencintai lagi. Tapi saya juga tahu dia nggak akan ninggalin anak saya. Itu lebih dari cukup buat saya, Pak Bayu. Dia gak perlu tahu. Cukup saya dan kamu aja. Saya tahu kamu masih belum sembuh. Tapi kalau kamu bisa jaga anak saya, walau tanpa cinta, saya rela. Lalu terdengar suara Bayu. Berat dan dalam. Saya gak janji bisa bahagiain dia. Tapi saya gak akan sakitin dia. Klik. Suara itu berhenti, tapi di dalam dadaku, sesuatu baru mulai pecah. Aku kembali ke rumah Bayu malam itu. Bukan sebagai istri, tapi sebagai anak dari seorang ibu yang menjualku demi perlindungan. Mungkin niatnya baik, tapi hasilnya, aku diikat dalam hidup yang bukan milikku. Aku menikahi seseorang yang bahkan tidak melihatku sebagai manusia, hanya sebagai hantu baru yang bisa menutupi luka lama. Di tengah malam, aku masuk ke kamar Ratih. Kututup pintu pelan, ruangan itu tak berubah. Masih bersih, masih wangi, masih seolah Ratih akan pulang kapan saja. Aku berdiri di depan lukisan Ratih yang tergantung di dinding. Kutatap matanya lama. Dan untuk pertama kalinya, aku bicara, bukan padanya, tapi pada diriku sendiri. Apa bedanya kamu dan aku? Kita sama-sama perempuan yang mencintai tanpa pernah benar-benar diminta. Aku memandangi cermin besar di kamar itu. Refleksi wajahku tampak asing, bukan karena berubah, tapi karena aku tak pernah mengenali diriku sendiri sejak hari pernikahan itu. Aku ingin marah, tapi bahkan marah pun tak punya tempat. Ibuku bilang ini cinta. Bayu bilang ini kesepakatan. Tapi buatku, ini adalah warisan dosa yang diturunkan dari mereka yang tidak pernah benar-benar selesai dengan rasa bersalah. Dan aku yang harus memikulnya. Setelah semua yang terjadi, rumah ini masih berdiri seperti biasa. Tapi rasanya berbeda. Kursi goyang itu sudah berhenti. Sejak malam terakhir aku berdiri di depan lukisan Ratih dan melihat diriku sendiri, aku merasa sesuatu telah berpindah. Bukan pergi, bukan hilang, hanya menyerah. Aku tak lagi mendengar suara-suara aneh dari kamar itu. Tak ada bayangan di balik tirai. Tak ada langkah halus di lorong gelap. Tapi justru karena itulah, rumah ini terasa lebih sunyi. Lebih nyata, lebih kosong, dan lebih menakutkan dalam caranya sendiri. Bayu pun masih seperti biasa. Ia pergi pagi-pagi, pulang larut malam, dan hanya memberi isyarat dengan anggukan, bukan kata. Tapi akhir-akhir ini, tatapannya mulai berubah. Masih tajam, tapi tak sekeras dulu. Seperti mata seseorang yang perlahan menyadari bahwa dunia tak bisa terus ditarik mundur. Aku tidak bertanya, tapi aku tahu. Waktunya akan datang. Dan malam itu, tanpa banyak kata, ia mengetuk pintu kamarku. Suaranya pelan. Kamu bisa ikut aku. Aku mengangguk. Tidak karena aku penasaran, tapi karena aku juga lelah diam. Mobil tua itu kembali melaju di jalanan sunyi. Kali ini tanpa kabut, tanpa rasa takut. Hanya detak jantung yang masih belum tahu untuk siapa ia berdetak sekarang. Kami sampai di makam Ratih. Tanahnya mulai berlumut, tapi bunga melati masih segar di atasnya. Entah siapa yang meletakkan. Atau mungkin bunga itu memang tak pernah benar-benar mati di sini. Bayu berdiri diam di depan nisan. Lama sekali, lalu duduk perlahan, dan meletakkan bunga yang ia bawa. Hari ini aku gak datang buat ngenalin siapa-siapa. Aku datang buat pamit. Suaranya pecah di tengah, tapi ia tidak menangis keras. Hanya bahunya yang sedikit bergetar. Dan udara malam menjadi saksi betapa luka yang ia simpan.
Bukan tentang kehilangan seseorang, tapi tentang tak pernah diberi waktu untuk benar-benar merelakan. Maaf aku terlalu lama menahanmu. Aku gak tahu harus jadi apa setelah kamu pergi. Tapi dia di sini sekarang. Dan dia hidup. Aku juga harus mulai hidup. Aku tidak tahu kapan tanganku mulai meraih tangannya. Tapi saat jari-jari kami bersentuhan, tidak ada percikan. Tidak ada getaran, hanya rasa hangat yang sangat sederhana. Aku berdiri sendiri di depan makam itu. Tak ada suara, tak ada bisikan. Hanya nisan tua dan angin yang bergerak pelan. Dan untuk pertama kalinya, aku ingin bicara pada seseorang yang tak bisa membalas. Aku gak akan coba ganti kamu. Aku bukan kamu, tapi aku tahu rasanya ditinggalkan. Rasanya dipilih oleh orang lain, tapi tidak pernah diberi ruang untuk memilih balik. Dia bukan milik siapapun sekarang, bahkan bukan milikku, tapi aku akan bertahan bersamanya. Di antara semua luka itu, angin malam mengelus pipiku dan kali ini, aku tak merasa sedang diawasi. Tidak ada beban di tengkuk, tidak ada hawa dingin yang menusuk. Kami pulang, rumah itu masih sama. Lampunya tetap redup, temboknya tetap sunyi. Tapi kali ini, aku berjalan ke ruang makan. Dan melihat Bayu duduk di sana, menungguku. Di hadapannya, 2 cangkir teh yang baru diseduh. Ia menatapku lama lalu bertanya, "Besok kamu masih mau di sini?" Aku duduk perlahan menatap cangkir itu, lalu menjawab pelan, "Aku belum selesai belajar mencintai luka ini." Ia mengangguk, dan untuk pertama kalinya, aku melihat ia tersenyum. Tipis pendek, tapi cukup. Aku tak tahu bagaimana masa depan kami. Apakah akan ada cinta? Apakah akan ada pelukan? Atau hanya 2 orang yang hidup di rumah tua ini sampai salah satu pergi lebih dulu? Tapi malam itu, saat aku berjalan menuju kamarku, aku tahu satu hal. Mereka bilang cinta bisa menyembuhkan. Tapi kami tidak mencari sembuh. Kami hanya ingin hidup. Meski dengan luka yang sama. Karena mungkin itu satu-satunya cara untuk bertahan. Lalu bagaimana dengan kalian? Jika kalian percaya Laras pantas tetap bertahan bersama Bayu, karena kadang luka hanya bisa dipeluk, bukan disembuhkan, klik subscribe, biar kalian gak ketinggalan kelanjutannya. Tapi kalau kalian yakin Laras harus pergi, agar ia bisa mencintai dirinya sendiri dulu sebelum mencintai luka orang lain, klik like dan share, biar lebih banyak yang tahu bahwa cinta juga butuh keberanian untuk berhenti. Cerita ini belum benar-benar selesai. Tinggalkan pendapat kalian di komentar. Karena siapa tahu, jawaban terbaik justru datang dari kalian yang pernah terluka juga.